Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat bertemu kembali dalam pembelajaran pendidikan agama Islam kelas 10 semester 1. Pada bahasan kita hari ini, kita akan mengambil tema perilaku jujur. Namun demikian, sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita buka pembelajaran kita hari ini dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan membaca basmalah akan membawa kemudahan, kelancaran kita dalam pembelajaran kita hari ini. Pembelajaran kita hari ini dengan tema perilaku jujur. Apa yang akan kita kaji terkait dengan tema perilaku jujur? Yang pertama, makna dan dalil perilaku jujur. Lalu yang kedua, perilaku jujur dalam keseharian dan manfaatnya. Nah, apa yang kita kaji dari pembelajaran ini? Indikatornya paling tidak ada beberapa hal. Yang pertama, kalian dituntut untuk mampu menjelaskan makna jujur. Lalu yang kedua, merumuskan pembagian sikap jujur. Lalu yang ketiga, menunjukkan dalil Al-Quran dan hadis yang berkaitan dengan perilaku jujur. Yang keempat, menguraikan dampak positif kejujuran dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima, menguraikan dampak negatif perilaku dusta dalam kehidupan sehari-hari. Yang keenam, menemukan manfaat kejujuran dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketujuh, mempresentasikan contoh sikap jujur dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, mempresentasikan kaitan antara contoh perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari dengan keimanan. Untuk itu, marilah kita mulai dari yang pertama. Makna dan dalil perilaku jujur. Yang pertama, kita harus paham pengertian jujur. Jujur dalam bahasa Arab yaitu shodaqah atau asyidqu, yang artinya adalah benar, nyata, atau berkata benar. Sedangkan makna secara istilah, jujur diartikan kesesuaian antara perkataan dan perbuatan dengan kebenaran atau keyakinan. Jadi kesesuaian antara perkataan dengan perbuatan itu disebut sebagai kejujuran. Lalu yang kedua, perilaku jujur itu dibedakan menjadi 3. Yang pertama adalah jujur dalam niat. Lalu yang kedua, jujur dalam perkataan. Sedangkan yang ketiga, jujur dalam perbuatan. Bagaimana yang dimaksud dengan jujur dalam niat, jujur dalam perkataan, jujur dalam perbuatan? Nanti kita akan dalami. Lalu yang ketiga adalah ayat Al-Quran dan hadis tentang perilaku jujur. Yang pertama adalah Quran surat Al-Ma'idah ayat 8.
Lalu yang kedua, Quran surat At-Taubah ayat 119. Lalu yang ketiga, Quran surat Al-Ahzab ayat 70. Lalu yang keempat adalah surat As-Saff ayat 2 dan 3. Lalu yang berikutnya adalah hadis riwayat Muslim. Nah, sekarang coba kita dalami. Yang berikutnya adalah hadis tentang riwayat Ahmad. Coba kita dalami sekarang. Perilaku jujur dalam keseharian dan manfaatnya. Apa yang harus kita pahami? Yang pertama adalah perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Lalu yang kedua, masih terkait dengan perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari adalah menyampaikan kebenaran yang diketahui. Artinya jangan sampai kita menyembunyikan kebenaran yang ada. Kita harus bisa berbicara apa adanya. Yang kedua, tidak menyontek saat ujian. Ini bagian dari perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari. Lalu yang ketiga, bertanya saat belum memahami pelajaran. Jadi kita tidak perlu malu untuk bertanya, daripada kita mengaku sudah tahu tapi nggak tahu. Lalu yang keempat, menepati janji. Sedangkan yang kelima adalah mengembalikan barang pinjaman atau teman kepada pemiliknya. Ini adalah salah satu contoh perilaku jujur. Berarti kalau kita menemukan barang, hendaknya kita kembalikan. Lalu yang keenam, mengakui kesalahan yang diperbuat. Nah, berangkat dari ini, maka yang terakhir adalah memintakan izin saat meninggalkan rumah. Atau meminta izin saat meninggalkan rumah. Nek bahasanya orang Jawa, pamitan dhisik narep keluar dari rumah, baik kepada bapak atau kepada ibu. Terus apa manfaat perilaku jujur dalam keseharian? Kita coba lihat sekarang. Yang pertama, kejujuran itu dapat meningkatkan keimanan. Karena yakin bahwa Allah Maha mengetahui, Maha melihat, Maha segalanya. Lalu yang kedua, mendapat kepercayaan orang lain. Betapa pentingnya seseorang itu kalau diberi kepercayaan dan dijelaskan kepercayaan itu dengan penuh tanggung jawab. Kalau itu terjadi, maka kita akan terbiasa untuk berperilaku jujur sehingga mudah untuk dipercaya oleh orang lain. Lalu yang ketiga, mudah membina hubungan atau interaksi dengan orang lain. Lalu yang berikutnya adalah menjadi orang yang amanah dan tanggung jawab. Sedangkan yang kelima adalah terhindar dari perbuatan tercela. Nah, untuk memahami lebih jauh, nanti kita coba untuk mendalami dengan sesi materi yang terkait.